kita lanjutkan di sesi kedua hidrokarbon. Di sesi kedua ini nanti kita sudah mulai berkenalan dengan 3 kelompok besar hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, alkuna. Kita kenal secara umum dulu, kemudian kita lanjutkan membahas lebih dalam di kelompok alkana. Oke, di klasifikasi hidrokarbon ini nanti diklasifikasikan yang pertama berdasarkan jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatan antar atomnya, senyawa yang mengandung karbon dibedakan menjadi 2, yaitu ikatan jenuh dan tak jenuh. Kemudian yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya, senyawa hidrokarbon bisa dibagi menjadi 3, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Berdasarkan jenis ikatan tadi kan ada ikatan jenuh dan tak jenuh ya. Nah, di ikatan jenuh ini nama lainnya adalah semuanya mengandung ikatan tunggal. Seluruh ikatan antar atom karbon pada hidrokarbon jenuh merupakan ikatan kovalen tunggal. Contohnya seperti gambar di bawah ini, antara C1 dengan C yang kedua dengan C yang ketiga semuanya ikatannya ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk ikatan tak jenuh nanti dia ada yang mengandung ikatan rangkap. Nah, pada hidrokarbon tak jenuh terdapat 1 atau lebih ikatan rangkap dan rangkapnya bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, seperti contoh yang kanan bawah sebelah kanan bawah yang pertama itu ada ikatan rangkap 2. Di kanan bawah yang kedua ada ikatan rangkap 3. Nah, jika ada ikatan rangkapnya maka dia termasuk hidrokarbon tak jenuh. Oke, selanjutnya berdasarkan jenis rantainya tadi kan ada alifatik, aromatik, dan siklik. Ya, yang di alifatik yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh ataupun ikatan rangkap atau tak jenuh, bercabang maupun tak bercabang. Ya, jadi yang penting dia ya rantainya terbuka, boleh lurus, boleh belok. Nah, yang kedua ada rantai karbon siklik. Nah, kita ke yang sebagian kanan dulu, siklik. Siklik itu nanti rantainya posisinya tertutup atau melingkar. Contohnya yang di contoh pertama ini ada melingkar ini terdiri dari 6C membentuk segi 6, atau di contoh yang kedua di siklobutana ini dia membentuk bentuk segi 4. Nah, karena dia melingkar, nah, maka kita sebut sebagai siklik. Dan yang ketiga nanti ada rantai karbon aromatik. Aromatik ini juga melingkar, tapi melingkarnya dia khas. Kalian lihat bentuknya, ada rangkap, tak ada rangkap, ada rangkap, tak ada rangkap, ada rangkap, tak ada rangkap. Ya, di mana di hidrokarbon rantai aromatik ini merupakan hidrokarbon rantai tertutup dengan ikatan konjugasi, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang saling berselang-seling. Selanjutnya, klasifikasi senyawa hidrokarbon tersusun menjadi 3 kelompok besar, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ya, di alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan ikatan tunggal dan dirumuskan oleh deret homolog Cn H2n plus 2, di mana N itu adalah jumlah atom C, maka jika C-nya 2 maka hanya 2 kali 2 tambah 2. Jadi kalau C-nya 2 hanya 6. Kalau C-nya 5 kira-kira hanya berapa nak? Ya, 2 kali 5 tambah 2, 12. Jadi kalau C-nya 5 hanya 12 dan begitu seterusnya. Untuk alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh memiliki ikatan rangkap 2. Jadi kalau alkana tadi tunggal semua, kalau alkena adalah salah satu yang memiliki ikatan rangkap 2. Deret homolognya dirumuskan CnH2n. Nah, jika N-nya 3, C-nya ada 3, maka N-nya 3 berarti hanya ya
2 kali 3, 6. Maka jadinya C3H6. Kalau C-nya 7 hanya berapa, Nak? Ya, kalau C-nya 7 hanya 14. Nah, selanjutnya di alkuna, nanti alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh, memiliki ikatan rangkap 3. Jadi nanti kalau strukturnya yang penting ada rangkap 3-nya, maka dia termasuk alkuna, di mana deret homolognya adalah CnH2n-2. Jadi kalau jumlah atom C-nya 4, berarti hanya 2 kali 4 dikurangi 2, jadi 2 kali 4 8, kurangi 2 6 ya. Jadi kalau C-nya 4 hanya 6. Ya, oke. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi di bagian alkana sendiri, alkena sendiri, dan alkona sendiri. Yang penting yang perlu kalian pahami sekarang, kalau alkana semuanya tunggal, kalau alkena ada rangkap 2-nya, kalau alkuna ada rangkap 3-nya, dengan rumus yang ada di kotak itu. Oke. Ya. Deret homolog alkana tadi, ya sekarang kita masuk ke alkana ya. Nah, deret homolog alkana tadi kalau dimasukkan C-nya 1 sampai C-nya 10, nanti akan berjumlah seperti pada tabel ini. Nah, C1 sampai C10 ini nanti akan punya nama yang yang tersusun atau berderet seperti ini. Nah, kita mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut dengan tata nama alkana. Nah, alkana seperti yang di atas ini tadi, ya, yang CH3, 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 CH2, CH3. Nah, ini nanti jika rantainya hanya lurus seperti ini, nanti penamaannya menurut ini, metana, etana, propana, dan seterusnya. Tapi nanti jika dia punya cabang, ada tata namanya. Tata nama pemberian alkana yang pertama jika rantainya lurus seperti dalam tabel tadi ya. Yang kedua sekarang jika alkananya bercabang atau memiliki rantai samping, ya, maka unsur lain atau cabang dalam rantai alkana bisa dinamakan substituen. Jenis substituen alkana yang sering dijumpai yaitu gugus alkil. Gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Penamaannya sama dengan alkana, hanya akhirannya diubah menjadi il. Rumus umumnya CnH2n-1. Jadi kalau C3 berarti hanya 2 kali 3 kurangi 1, 5. Oke, kalau tadi penamaan alkana itu metana, etana, propana, dan seterusnya. Kalau alkil cabangnya nanti alkana ananya diubah menjadi il, sehingga namanya metil, etil, propil, terus kemudian butil, amil, heksil, dan seterusnya. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut di contoh soal. Sekarang sebelum ke contoh soal, ya kita pelajari tahap penamaan alkana. Yang pertama, rantai terpanjang merupakan rantai utama. Yang kedua, rantai utama diberi nomor dimulai dari ujung rantai yang memiliki cabang terdekat. Yang ketiga, jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Jika alkana memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama dituliskan berdasarkan urutan abjad. Jadi dari keempat ini tadi, urutan penulisan nama alkana yaitu nomor cabangnya, kemudian nama cabangnya disambung dengan nama rantai alkana yang menjadi rantai utamanya. Jadi cabangnya yang alkil disebutkan dulu, baru alkana yang rantai utama disebutkan kemudian.
Untuk tata nama alkana ini, kita simak contoh berikut ya. Oke, tadi sudah menyimak teorinya pada video PPT sebelumnya ya. Sekarang kita mantapkan materi pembelajaran tadi dengan contoh soal. Dari sekian uraian tadi, memang ini fokuskan nanti nak pada penamaan kalian lalui 3 tahap utama ini. Yang pertama, kalian harus menentukan rantai utama, di mana rantai utama merupakan rantai yang paling panjang serta dia tidak bercabang. Jadi tidak boleh berbelok bercabang, tidak boleh bercabang. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan nomor ujung, di mana ujung yang diberi nomor 1 adalah ujung yang paling dekat dengan cabang. Yang ketiga, selanjutnya kalian beri penamaannya, di mana urutan penulisannya adalah nomor cabang, kemudian nama cabangnya dan rantai utamanya, di mana cabang ini nanti namanya adalah alkil yang belakangnya pakai il, kemudian rantai utama ini yang alkana atau belakangnya yang pakai ana. Ya, tadi alkananya kan sudah disebutkan 1-10 mulai dari metana, etana, propana dan seterusnya. Bisa kalian lihat lagi di tabel tadi. Kalau dia jadi rantai utama, kalian pakai yang belakangnya ana. Tapi kalau ada dia menjadi cabang, nanti posisi ana ini kalian ganti jadi il. Sehingga kalau metana ini kan C-nya 1, etana C-nya 2, propana C-nya 3, tadi kan di tabel disebutkan sampai C-nya 10 ya. Nah, metana ananya diganti il, maka namanya nanti akan jadi metil. Jadi kalau C-nya ada 1 sebagai rantai utama namanya metana, kalau sebagai cabang nanti namanya adalah metil. Kemudian kalau C-nya ada 2, kalau dia sebagai rantai utama namanya adalah etana, maka kalau sebagai cabang ananya berubah jadi il, berarti jadinya etil. Propana ananya berubah jadi il, berarti jadinya mana? Ya, jadinya adalah propil dan begitu seterusnya sampai 10. Sekarang kita coba ke soal penamaan ya.